Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tidak lupa pula salawat beriringkan salam kita kirimkan kepada wujud pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Dea Syafitri dari kelas 1B D4 Teknik Elektronika Industri BP 2011013002. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab 13 pendidikan agama Islam, yaitu aplikasi syariah pernikahan dalam Islam atau munakahat. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang. Islam adalah agama yang syumul atau universal, agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada satu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan, dan tidak ada satupun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak, dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntutnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan pernikahan dan tidak melanggar tuntutan sunnah Rasulullah SAW. Rumusan masalah dari pembuatan video kali ini yaitu yang pertama yaitu pengertian dan hukum munakahat, yang kedua yaitu rukun-rukun nikah, yang ketiga tujuan dan hikmah nikah, yang keempat penyebab putusnya pernikahan, yang kelima hak dan kewajiban dari suami istri. Tujuan penulisan makalah ini yaitu yang pertama dapat memahami pengertian dan hukum munakahat, yang kedua dapat memahami rukun-rukun nikah dan tujuan hikmah nikah, yang ketiga dapat memahami penyebab putusnya pernikahan dan hak kewajiban suami istri. Bab 2 pembahasan. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian dan hukum munakahat. Nikah secara bahasa artinya berhimpun. Menurut syarak, pernikahan adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hukum nikah ada 5, yaitu yang pertama wajib. Nikah hukumnya wajib bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah dan sunnah bagi mempunyai kemampuan untuk berumah tangga. Yang kedua yaitu haram. Niat hukumnya haram bagi mereka yang mempunyai niat buruk terhadap istrinya seperti ingin membalas dendam. Yang ketiga yaitu sunnah. Nikah hukumnya sunnah bagi mereka yang berkeinginan menikah, mempunyai kemampuan membiayai keluarga namun ia mampu mengendalikan perbuatannya dari perbuatan zina. Ma'ruf. Nikah hukumnya ma'ruf bagi mereka yang belum berkeinginan untuk menikah, belum mempunyai kemampuan yang cukup dan dikhawatirkan setelah menikah tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Yang kelima yaitu mubah. Mubah merupakan hukum asal pernikahan. Artinya, seorang yang telah memenuhi syarat pernikahan, maka mubah atau boleh terhadap orang tidak khawatir melakukan zina. Mahar. Mahar atau mas kawin adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang merupakan salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 24 yang artinya, "Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawin kepada mereka sebagai suatu kewajiban." Pemberian mahar yang utama harus didasarkan kepada nilai dan manfaat yang terkandung di dalamnya, karena Islam menyerahkan masalah ini masing-masing sesuai dengan kemampuan dan adat yang berlaku di dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu talak atau perceraian. Di dalam Islam, perceraian merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh Islam tetapi diperbolehkan dengan alasan dan sebab-sebab tertentu. Talak menurut bahasa bermaksud melepaskan ikatan, dan menurut syarak pula, talak membawa maksud melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz talak dan seumpamanya. Selanjutnya yaitu rukun-rukun dan syarat-syarat nikah. Rukun-rukun pernikahan yaitu yang pertama adanya calon suami, yang kedua adanya calon istri, yang ketiga wali dari calon pengantin perempuan, yang keempat sanksi minimal 2 orang sanksi, yang kelima yaitu sikat akad atau kalimat akad yang terdiri ijab dan qabul.
Syarat-syarat pernikahan. Yang pertama, adanya persetujuan antara kedua calon mempelai. Yang kedua, bagi pengantin yang belum cukup umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua atau walinya. Yang ketiga, kedua calon pengantin harus sudah dewasa atau berakal atau akil balik. Yang keempat, masing-masing tidak terkait tali pernikahan kecuali bagi calon laki-laki yang sudah memiliki izin dari pengadilan atas persetujuan istrinya. Yang kelima, kedua calon pengantin tidak pernah terjadi perceraian 2 kali. Yang keenam, telah lepas dari masa iddah karena putusnya pernikahan. Selanjutnya yaitu tujuan dan hikmah pernikahan. Tujuan pernikahan yaitu yang pertama memenuhi tuntutan naluri manusia, yang kedua mengikuti dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, yang ketiga mengharapkan keturunan yang soleh, yang keempat memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup. Yang selanjutnya yaitu hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan yaitu yang pertama menjaga harkat dan martabat manusia, yang kedua melanjutkan dan memelihara garis keturunan, yang ketiga menumbuhkan cinta dan kasih sayang, yang keempat memperoleh ketenangan jiwa, yang kelima memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dapat menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Selanjutnya yaitu penyebab putusnya pernikahan. Yang pertama, putusnya pernikahan karena meninggalnya salah seorang suami atau istri. Seperti diketahui dengan masalah ini, manakala salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia, maka dengan sendirinya hubungan pernikahan suami istri berakhir. Yang kedua yaitu putusnya pernikahan atas kehendak pihak suami dengan alasan-alasan tertentu yang telah dibenarkan oleh hukum dan kehendak tersebut dinyatakan dalam bentuk ucapan atau tulisan yang mengandung makna putusnya perkawinan antara suami dan istri. Yang ketiga yaitu putusnya perkawinan atas kehendak istri dengan alasan-alasan tertentu dengan pembayaran uang iwal atau ganti rugi. Artinya dalam hal ini kehendak berpisah itu berasal dari istri, sedangkan suami sebenarnya tidak menghendaki bubarnya suatu pernikahan. Yang keempat yaitu putusnya perkawinan atas kehendak bersama antara suami dan istri. Perceraian tersebut sepertinya biasanya terjadi karena percecokan, bukan karena percecokan antara kedua belah pihak, melainkan biasanya karena belum mempunyai keturunan. Tidak jarang terjadi peristiwa seperti ini setelah mereka memutuskan untuk bercerai dengan melalui proses hukum, kemudian setelah habis masa iddah masing-masing menikah lagi dengan orang lain dan keduanya mendapat keturunan. Perkawinan ini seperti sejodoh tetapi tidak senasib. Yang kelima yaitu putusnya perkawinan atas keputusan hakim sebagai pihak ketiga. Berakhirnya ikatan perkawinan seperti ini disebut dengan fasakh. Fasakh ini dalam aturan hukum Islam dapat merusak dan membatalkan perkawinan. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban suami istri. Hak suami atas istri. Yang pertama, istri menjaga diri sendiri. Istri menjaga diri sendiri dan harta suami. Yang kedua, ditaati dalam hal yang tidak maksiat. Yang ketiga, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami. Tidak bermuka masam di depan suami. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami. Kewajiban suami terhadap istri. Suami harus memenuhi kebutuhan terhadap istri. Yang kedua, membimbing istri dan rumah tangga. Melindungi istri. Memberi pendidikan agama dan kesempatan belajar kepada istri. Dan menanggung nafkah, kiswah, kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk istri dan anak. Hak istri terhadap suami. 1. Mendapatkan makanan ketika suami makan. Yang kedua yaitu memperoleh pakaian ketika suami berpakaian. Yang ketiga, tidak dipukul di bagian wajah, tidak diolok-olokkan, dan tidak dipisahkan atau kecuali pisah ranjang. Yang keenam yaitu hak mahar, harta yang diwajibkan kepada istri ketika akad nikah. Selanjutnya yaitu hak mut'ah, sesuatu yang bisa dinikmati atau dimanfaatkan. Harta ini diberikan suami kepada istri yang diceraikan. Kewajiban istri terhadap suami. 1. Pandai mengambil hati suami lewat makanan dan minuman. Yang kedua, mengatur rumah tangga dengan baik. Yang ketiga, menghormati keluarga suami. Yang keempat, bersikap baik dan penuh senyum pada suami. Yang kelima, taat dan patuh kepada suami. Yang keenam, tidak mempersulit suami. Yang ketujuh, ridho dan syukur atas pemberian suami. Yang terakhir yaitu selalu berhemat dan gemar menabung.
Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia untuk berkembang biak, memiliki keturunan, mempertahankan keberadaannya dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh agama Islam, sehingga kita bisa berkembang biak dengan baik dan benar menurut Islam. Tanpa pernikahan, aturan-aturan Islam, maka manusia kemungkinan akan berzina, berganti-ganti pasangan, melakukan seks bebas, sehingga mereka akan mirip seperti binatang yang selalu berganti-ganti pasangan. Saran saya sebagai penulis yaitu, sebagai penerus Islam, kita sebagai pemuda hendaknya menjalankan apa yang telah tersurat dalam ajaran Islam. Kita harus mengetahui apa itu pernikahan dan bagaimana tata cara yang benar agar tidak salah langkah dari jalur Islam yang sesungguhnya. Baik, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.